Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada malam hari ini pada pertemuan meditasi Kristiani untuk Keuskupan Agung Samarinda yang ke-71, Kamis 7 April 2022. Puji Tuhan, kita bersama-sama pada malam hari ini dihantarkan untuk berjumpa di dalam ruang virtual. Meskipun perjumpaan kita hanya secara virtual, namun harapan kita adalah perjumpaan ini perjumpaan yang bisa memberikan kekuatan untuk kita di antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai perjumpaan pembelajaran meditasi pada malam hari ini, baiklah saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Nanti kita akan awali dengan doa pembukaan, kemudian kita akan lanjutkan dengan bacaan Alkitab, nanti akan dilayani oleh Ibu Elin dari Samarinda. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan meditasi bersama, yang nanti akan dilayani oleh Ibu Sabina. Kemudian pembacaan buku Sang Ego 1 dengan tema Kristus dalam Pengalaman Kontemplatif. Lalu kita akan lakukan sharing bersama, dan semoga di dalam sharing ini, disinilah kita dapat memberikan satu pengalaman antara pribadi lepas pribadi. Kemudian kita lanjutkan dengan doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai latihan meditasi pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terima kasih karena berkat kasih karunia-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa bersama antara satu dengan yang lain, meskipun jarak kami jauh di tempat kami masing-masing. Namun Tuhan, karena curahan Roh Kudus-Mu, kami Engkau persatukan di dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama berlatih meditasi, di mana kami mempunyai visi misi yang sama, ingin menyatukan hati kami kepada Tuhan, dan ingin rasanya kami bisa bersatu dengan Tuhan melalui jalan meditasi. Bapa, kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati jaringan yang kami gunakan, agar jaringan ini dapat menghantarkan kami untuk pertemuan meditasi pada malam hari ini dengan lancar dan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang melakukan upaya untuk pengobatan, istimewa untuk sahabat kami, Ibu Jendi Sintia, yang pada saat ini sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Begitu juga untuk saudara kami, Ibu Sawali, yang saat ini sedang melakukan proses operasi. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, sehingga sahabat-sahabat kami bisa memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu dari awal akhir hingga pertemuan malam ini selesai. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak yang terkasih, sekarang kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci yang akan dilayani oleh Ibu Eli. Dipersilahkan Pak Wi. Kita mulai dengan bacaan pada malam hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Bu Elis atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan meditasi. Panduan bermeditasi. Duduklah dengan posisi diam dan punggung tegak. Bersikaplah tenang, tetapi penuh perhatian. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dan ucapkan dalam hati sebuah kata doa. Pater John Mann, OSB, mengusulkan kata doa Maranatha. Ucapkan kata itu dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Ucapkan dengan jelas dan tanpa berhenti selama waktu meditasi. Ucapkan tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengharapkan sesuatu akan terjadi. Tinggalkan semua pemikiran dan imajinasi, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Bersikaplah sederhana dan lakukanlah dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para meditator yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita masuk ke silent moment.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sabina, Pak Ali, dan Pak D atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan lanjutkan mendengar pembacaan dari buku Sang Ego 1 dengan tema Kristus dalam pengalaman kontemplatif. Silakan Pak Mi. Kristus dalam pengalaman kontemplatif. Berikut kutipan dari Injil Yohanes. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1, ayat 10 sampai dengan 14. Kita telah membicarakan tentang jalan doa murni, mentransendensikan ego kita dan pengalaman kontemplatif. Apa arti Kristus dalam mentransendensikan ego dan pengalaman kontemplatif kita? Jelas bahwa pengalaman kontemplatif tidak terbatas bagi mereka yang percaya pada Kristus. Pertanyaan itu sangat penting untuk diajukan kepada kita sebagai orang modern. Era yang akan datang adalah era di mana kekristenan akan berjumpa dengan agama-agama besar dunia lainnya, dan akan menjadi tonggak sejarah pertemuan, seperti halnya saat orang-orang Kristen Yahudi awal bertemu dengan orang Yunani. Terjadi lagi suatu tahapan universalisasi Injil yang luar biasa jika kita dapat mengungkapkan pengalaman dan arti Kristen dalam pengertian dan simbol-simbol, selain dari yang sudah kita kenali dengan baik, sebuah pertemuan baru dengan agama lain, dalam mana kita sering berjumpa dengan orang-orang yang sudah mentransendensikan ego mereka, panutan kekudusan, orang-orang yang menghidupi dan mencari kehidupan kontemplatif. Timbul pertanyaan tentang di mana Kristus memberi arti dasar, bagi pengalaman kita. Dalam doa murni, bagi orang Kristen, Kristus adalah pusat dari seluruh pengalaman. Kita sudah membicarakan mengenai dasar teologis dari doa Kristiani, bahwa kita meninggalkan doa kita sendiri. Saat kita meninggalkan ego kita meninggalkan segala hal yang mengandung aku atau punyaku. Jadi, jika kita benar-benar berlatih sebuah doa yang membawa kita melampaui ego kita, maka tidak masuk akal lagi untuk mengatakan inilah doaku. Intuisi tersebut dikenali oleh para bapa padang gurun ketika mereka berkata bahwa rahib yang mengetahui bahwa dirinya sedang berdoa, yang sadar akan doaku sendiri, belumlah benar-benar mulai berdoa, belum mencapai kepenuhan doa murni. Meskipun begitu, dalam doa murni, walaupun Kristus adalah pusatnya, Kristus bukanlah objek dari pikiran karena memang tidak ada pikiran. Pikiran menjadi diam. Kristus bukan sebuah objek imajinasi kita. Kita bergerak melampaui lingkup imajinasi, melampaui pikiran dan imajinasi. Kita tidak berbicara pada Kristus dengan kata-kata. Kita menjadi hening, meninggalkan semua kata-kata. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa meditasi kita, doa murni kita, terus-menerus memperdalam relasi pribadi kita dengan Kristus.
memperdalam pemahaman dan pengalaman kita akan relasi kita, dan tentu saja persatuan kita dengan Kristus, persatuan dengan Kristus yang kita alami dan temukan pada tingkat diri sejati kita, dengan kata lain, di luar sang ego. Untuk mengalami relasi pada tingkat diri sejati kita perlu bergerak melampaui dualitas atau keterpisahan. Jika saya bertemu dengan Anda pada tingkat diri sejati ini, maka kita tidak akan menyadari adanya keterpisahan, kita menyadari adanya kesatuan dan kasih. Inilah buah dari meditasi yang dilakukan dalam iman Kristiani. Doa murni memperdalam pengenalan dan kasih kita akan Kristus. Tentu saja doa murni ini dilakukan dengan iman Kristiani dan dalam konteks Kristiani, memperjelas, membuat jelas siapa Kristus sebenarnya. Kita mulai melihat Kristus dalam pengertian yang semakin universal. Kita memang bertemu Kristus dalam pengertian budaya kita, panggilan kita masing-masing. Tetapi Kristus yang kita temui dalam budaya kita, dalam tradisi kita itu adalah universal, Kristus kosmik yang mengisi setiap budaya, dan dapat memanifestasikan dirinya, dan menjembatani dirinya melalui tradisi apapun juga. Kita harus bertemu Kristus sebagai kehadiran pribadi di dalam diri kita. Itulah yang paling otentik. Kita tidak akan pernah dipenuhi, kita tidak akan pernah dipuaskan, kita tidak akan mencapai tujuan kita sampai kita bertemu dengan kehadiran yang ada di dalam diri kita ini. Tidak cukup bagi kita untuk berjumpa dengan Kristus secara tidak langsung, seperti melalui tanda-tanda luar dari agama, praktek, dan budaya kita. Semua tanda-tanda tersebut mengarahkan kita pada perjumpaan kita yang paling dalam, dan pribadi dengan Kristus di dalam diri kita sendiri. Kita bertemu Kristus paling murni dan otentik pada tingkat pribadi, dalam relasi yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Mengapa kita harus melakukan usaha pengenalan diri dan pemurnian, askese, masuk dalam relasi yang baik dengan diri kita sendiri? Dan kita juga berjumpa dengan Kristus dalam relasi kita dengan sesama. Kristus yang kita jumpai adalah Kristus yang bangkit, Kristus kini. Sosok Yesus yang kita jumpai dalam Perjanjian Baru, dalam kitab suci atau dalam teologi dan pikiran, lebih dari sekedar pertemuan tidak langsung. Nilainya sungguh luar biasa dan sangat penting, tetapi tidak sepribadi, atau senyata, seperti Kristus yang kita jumpai pada tingkat relasi yang pribadi ini. Tetapi kita menjadi lebih menghargai Yesus historis yang diungkapkan dalam kata-kata kitab suci sebagai buah dari meditasi kita, doa murni kita. Meditasi membawa kita pada pembacaan kitab suci yang lebih dalam, pemahaman intuitif yang lebih dalam akan arti kata-kata tersebut, apa yang sedang disampaikan oleh kata-kata yang memberi inspirasi tersebut pada kita. Cassianus mengatakannya dengan jelas, bahwa salah satu buah dari doa murni ini adalah, kita akan sampai pada pembacaan kitab suci seolah-olah kita adalah pengarangnya sendiri, dengan kata lain, lebih pada tingkat pengalaman. Pengalaman dalam kitab suci itu menggema dalam pengalaman pribadi kita. Dengan melepaskan gambaran-gambaran dan pikiran-pikiran saat kita bermeditasi, kita akan kembali pada gambaran-gambaran dan pikiran-pikiran pada waktu lektio dengan hasil yang lebih banyak. Kata-kata tersebut benar-benar berinkarnasi dalam kitab suci, seperti yang dikatakan oleh para bapa gereja perdana. Tetapi kemampuan kita untuk mengenali dan berelasi dengan sabda yang terinkarnasi dalam kitab suci, tergantung pada kedalaman perjumpaan pribadi kita dengan sang sabda di dalam hati kita. Kitab suci adalah semacam cermin dari apa yang ada di dalam hati kita pribadi. Yesus historis dalam kitab suci mencerminkan, atau memancarkan kembali Yesus yang bangkit di dalam hati kita. Doa itu sendiri bukanlah sebuah latihan teologi. Sungguh membahayakan bagi iman Kristiani, jika kita membatasi doa hanya sampai pada tingkat doa mental,
sampai pada meditasi diskursif, sampai pada pikiran, gambaran, dan imajinasi. Semua itu adalah alat pemikiran dan eksplorasi teologi, cukup berharga tetapi tidaklah cukup. Doa bukanlah sebuah latihan teologi, walaupun menurut Evagrius, menjadikan kita teolog sejati. Orang yang benar-benar berdoa adalah seorang teolog, dan seorang teolog adalah orang yang benar-benar berdoa, katanya. Doa itu tidak lain adalah sebuah perjumpaan pribadi. Pertobatan lebih merupakan hasil dari sebuah pertemuan, daripada perubahan ide atau pendapat atau pandangan. Dan keseluruhan pribadi ikut terlibat dalam jenis pertemuan ini, dalam pertemuan yang mempertobatkan ini. Perjalanan kita menuju ke keutuhan dan kekudusan ini, tak terpisahkan dari relasi kita dengan Kristus. Kristus benar-benar menyembuhkan kita secara psikologis, spiritual, dan bahkan mungkin secara fisik, supaya kita dapat mencapai keutuhan dalam mana, kita dapat mengenal Dia sepenuhnya, dan ditebus oleh pengenalan itu. Lawrence Freeman, OSB. Meditation, Sang Ego 1. Terima kasih Pak Wi atas pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian bacaan dari buku Sang Ego 1, di mana diuraikan dengan begitu panjang. Mungkin nanti banyak pertanyaan di sini ya, berkaitan dengan Yesus, di mana Yesus ini bukan untuk dibuat imajinasi di dalam meditasi. Yesus tidak boleh dijadikan sebuah objek di saat kita melakukan sebuah meditasi atau pelatihan meditasi. Sehingga di saat kita meditasi, kita tidak membayangkan Yesus untuk membantu kita sebagai sarana mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, ini mungkin nanti bisa minta penjelasan pada teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Di sini ada Bu Novi. Selamat malam Bu Novi. Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Baik-baik. Yang Bu Muci lama pergi kemana saja. Ya itu, makanya ini baru berjumpa Bu Novi. Mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi bisa kok. Saya dekat Kalimantan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, monggo silakan untuk membuka satu sharing boleh, membuka satu pertanyaan boleh. Di sini ada Bu Novi, ada Bu Siska, ada Bu Jo, ya, yang sudah melanglang buana, sudah mengenal meditasi, ya. Jadi mungkin kesempatan kita untuk bertanya. Nah, mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya tak tanya dulu ya, Bu, ya. Nanti silahkan yang mau menjawab siapa, berkaitan dengan doa kontemplatif, ya, di mana doa kontemplatif atau doa murni ini ada satu tujuannya adalah agar kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Allah, dengan Yesus, di mana Yesus adalah putra, Yesus adalah 100% manusia, Yesus juga 100% Allah. Nah, tetapi di dalam kenyataannya, tadi disampaikan di dalam buku Ego, bahwa Yesus itu tidak boleh dijadikan satu imajinasi. Nah, sementara selama ini kita mengenal Yesus, mengenal gambaran Yesus, gambaran tentang Yesus, sosoknya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Ibu, apakah sosok Yesus yang selama ini kita kenal itu di dalam bentuk lukisan, di dalam bentuk gambar, di dalam bentuk patung, sebagai sarana membantu kita untuk berdoa, itu apakah berubah-ubah wajahnya atau memang satu itu aja ya, Bu? Nah, ini mohon penjelasannya, Ibu. Di mana kan tidak boleh dijadikan sebagai objek itu gambaran tentang Yesus. Nah, mungkin mohon bantuannya untuk diberikan penjelasan tentang hal ini. Monggo Bu Siska boleh, Bu Novi boleh, Bu Jo boleh, atau yang lain juga boleh. Silahkan Ibu. Mungkin sebelum disambung teman-teman yang bertanya. Nah, mungkin Bu Siska bisa jawab duluan. Monggo Bu Siska, terima kasih sekali. Wah, ditembak sih. Pak Ya.
Kenapa? Kowe sik wae noh. Tapi ini rada baleni sing depan tadi baca lagi. Ya kalau aku sih gambaran ya, istilahnya gini, apa namanya, yang kita bayangkan, sosok Yesus yang kita bayangkan itu kan bukan Yesus yang sebenarnya, itu kan sosok Yesus yang ada dalam bayangannya kita gitu loh. Mengapa kok kita nggak boleh membayangkan, karena istilahnya membayangkan, mengimajinasikan, ya selama ini kan di lukisan-lukisan Yesus itu digambarkan sebagai pria kulit putih, ya kan? Padahal Yesus itu dari Timur Tengah loh. Jelas sudah beda gitu loh. Struktur wajahnya kan dari rasnya aja udah beda. Bukan berubah-ubah, tapi apa namanya? Ya karena kita nggak pernah ketemu langsung secara fisik. Ya kan, zaman dulu, zamannya Yesus itu nggak ada foto, mungkin belum ada lukisan juga, toh. Jadi ya tidak ada dokumentasi lah, tidak ada dokumentasi wajah Yesus yang asli itu seperti apa. Jadi itu yang berubah-ubah itu hanya bayangannya kita, gambarannya kita aja. Itu aja dari saya. Terima kasih Bu Siska untuk penjelasannya. Silakan Bu Novi. Nah, mungkin saya cuma nambah aja. Kalau di dalam meditasi kita tidak boleh membayangkan tidak cuma Yesus saja, juga sosok-sosok yang lain. Itu karena seperti Pak Dolores ngomong itu kan kita menjadikan objek, istilahnya kita menciptakan Allah versi kita. Gitu loh. Selama ini digambarkan sebagai kulit putih dan sebagainya itu kan karena istilahnya inkulturasi waktu kekristenan dibawa ke barat, ke negara barat supaya mudah diterima, makanya dibuat patung, dibuat itu sebagai kulit putih dan sebagainya, itu yang fisika. Di Indonesia juga ada toh Bunda Maria pakai jari, Yesus pakai jari. Itu sebetulnya dari pihak yang membuat, dari pihak yang punya inisiatif atau punya ide itu mungkin bentuk kekaguman atau bentuk universal Christ. Jadi bentuk keuniversalan Kristus, bahwa Kristus itu tidak dibatasi dengan satu milik satu orang saja, tapi Kristus itu universal. Nah, satu-satunya manusia yang sempurna, yang terurapi secara sempurna itu Yesus, secara historik. Jadi secara urutan sejarah itu yang paling sempurna terurapi adalah Yesus, anaknya Maria dan Yusuf. Jadi sebetulnya kata Kristus itu bukan nama belakang ya Sis ya, bukan nama belakangnya Yesus. Yesus bin Kristus, bukan. Yesus bin Yusuf siapa maksudnya. Jadi satu-satunya manusia yang terurapi secara sempurna total itu Yesus, anaknya Yusuf dan Maria. Nah, Kristus di mana adalah Kristus yang universal, itu adalah istilahnya gelar terurapi secara sempurna, itu makanya diberikan kepada Yesus, anaknya Maria dan Yusuf itu. Tapi Kristus itu adalah roh atau pemberi daya hidup sendiri yang ada secara universal. Nah, untuk memudahkan dibawa ke barat, makanya digambarkan seperti tadi Bu Siska ngomong, gambar kulit putih itu sebetulnya adalah salah satu mungkin usaha atau salah satu ungkapan rasa kagum kepada sosok Yesus, sehingga dibuat seperti itu. Tapi bukan berarti terus, nah itu repotnya dibawa ke Indonesia sama penjajah Belanda, tetap kulit putih, tapi oleh beberapa orang di sini kan dijadikan berkebaya dan sebagainya. Tapi di dalam meditasi kita mau masuk kepada Kristus yang universal, yang benar-benar tinggal di dalam
universe ini, alam semesta kita ini. Oleh karena itu Kristus kita perlu melepaskan, yang Alfa Omega ya. betul, yang Alfa Omega, sang Sabda sendiri. Oleh karena itu kita mesti melepaskan segala gambaran, segala imajinasi. Kita tidak menciptakan gambaran Allah, kita masuk kepada misteri Allah yang apopatik, yang tidak terucap, yang tidak tergambarkan, yang absolut dan tak terbatas. Oleh karena itu kita harus rela meletakkan semua gambaran-gambaran Allah itu. Walaupun awalnya kita butuh, tapi saat masuk kepada kebenaran Allah yang hakiki, kita harus melepas semua gambaran-gambaran itu agar bisa masuk ke dalam pengalaman yang absolut, yang tidak terbatas. Begitu kita menciptakan gambaran, Allah kita terbatas. Allah kita berhenti pada Yesus sejarah selama 33 tahun. Tapi Kristus sendiri itu mulai sebelum adanya universe, alam semesta, sampai alam semesta akan berakhir dan seterusnya dan selama-lamanya. Untuk masuk ke sana, kita perlu benar-benar melepas Yesus yang 33 tahun. Masuk kepada keabadian. Kristus yang abadian selama-lamanya. Kristus yang Alfa Omega. Alfa Omega. Dan itu ada bersama kita sekarang dalam perjumpaan, dalam pengalaman, dalam tarikan nafas, dalam segalanya. Jadi intinya, jadi yang kita gambarkan itu adalah Yesus yang sejarah. Sedangkan kalau kita meditasi, kita melepaskan gambaran, kita mulai mengenal Yesus yang Kristus. Gitu ya. You know? Ya, moga-moga tidak tambah bingung, moga-moga jelas ya. Kira-kira begitu. Ya. Halo? Halo. Gimana? Oke, Bu, jelas. Ya, Terima kasih banyak Bu sama-sama. Novi dan Bu Siska, luar biasa penjelasannya. Tapi masih ada yang menggelitik satu, Bu Novi, Bu Siska. Jika kita sudah misalnya kita sudah berhasil imajinasi di dalam kita berlatih meditasi, apakah memungkinkan jika misalnya kita berlatih meditasi, kita tidak perlu lagi menggunakan patung Yesus di depan kita, kemudian salib di depan kita. Jadi kita bisa melakukan meditasi di mana saja tanpa bantuan gambaran-gambaran tentang salib itu sendiri. Gimana Bu Novi? Kalau itu bagi saya pribadi nggak masalah. Kita mau meditasi dengan salib atau tidak dengan salib nggak masalah. Karena pada kenyataannya salib Yesus histori itu pun masuk dalam keabadian. Jadi tidak ada yang perlu disingkirkan. Patung ataupun salib ataupun ikon-ikon itu nggak perlu disingkirkan karena itu juga bagian dari keabadian. Ada di dalam sana. Jadi tidak ada yang perlu ditolak. Dan itu bagaimana mereka menggambarkan demikian rupa, bagaimana mereka itu mengingat, mengenang Yesus yang terurapi secara sempurna, manusia Yesus itu digambarkan, kemudian dikenang. Itu semuanya indah dan kita bisa melihat bagaimana seorang manusia yang terurapi secara sempurna itu hidupnya seperti itu tuh kan juga nggak ada yang perlu ditolak. Jadi itu pun nggak ada yang salah atau nggak perlu ada yang disingkirkan karena itu merupakan satu bagian dari keseluruhan. Jadi mau meditasi di tengah hutan ya nggak apa-apa, mau meditasi di depan salib, di gereja, di depan tabernakel ataupun di kamar mandi, nggak masalah. Adakah satu tempat di mana Allah tidak tinggal? Baik, terima kasih Bu Novi, Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa penjelasannya. Monggo yang mau bertanya. Ya. Saya boleh Bu Bunci? Yang mau bertanya atau sharing, monggo untuk menyampaikan sharing atau pertanyaannya.
Iya, Bu Muji. Silakan. Pak Wi, minta tolong tadi yang slide terakhir, Pak Wi. Saya nggak sempat catat tadi. Yang ini, Bu? Tadi mengenai teolog. Wah, keren ini. Teolog ya? Iya. Masih lembar terakhir, Pak Wi. Ya, di sini. Orang yang benar-benar berdoa adalah seorang teolog. Dan seorang teolog adalah Pak hilang. Mana ya? Ada tadi. Pak Wi? Sebentar. Ya, baik. Ini dia. Doa sendiri. Orang yang benar-benar berdoa adalah seorang teolog. Dan seorang seorang teolog teolog adalah orang yang benar-benar berdoa. Nah, mohon penjelasan untuk ini. Terus yang dimaksud dengan benar-benar berdoa itu yang bagaimana? Ya, ini gantian Bu Siska. Ahlinya Bu Siska ini. Doa ini. Terima kasih sebelumnya. Boleh siapa saja. Ya, Sis. ini cuman apa ya, pendapat saya aja sih, dari kata itulah, dari kalimat itulah. Jadi kalau kita berdoa, benar-benar berdoa, yang dimaksud itu ya membangun relasi dengan Allah, membangun relasi. Kalau kita membangun relasi kan lama-lama itu kita mengenal Allah, gitu kan, mengenal diri kita, terus kita mengenal Allah lebih dekat, gitu kan. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita itu bisa cerita ke orang. Contohnya aja, saya itu dekat saya dengan Novi, gitu ya, atau Bujo, saya dekat. Sering ngobrol, sering berrelasi, otomatis ngertilah saya wataknya Jo, wataknya Novi itu kayak apa. Novi pun kenal watak saya, sifat saya itu pun ngerti gitu loh. Jadi kan kalau sedangkan yang lain mungkin hanya membaca kitab suci aja. Misalnya mengenal Allah lewat membaca kitab suci, tapi tidak ada membangun relasi lewat doa. Menurut saya itu seperti kayak kita kalau cuman baca kitab suci itu kayak membaca apa ya, biografi seseorang, baca lewat buku, ya, lewat buku. Jadi tidak ada pengenalan secara langsung. Kalau ditanya, misalnya saya baca biografinya Margaret Thatcher gitulah, tapi kalau saya ditanya tentang sifat-sifatnya Margaret Thatcher, saya nggak ngerti karena saya ngertinya lewat buku itu aja. Begitu. Tapi kalau saya sama Novi, aku ngerti Novi. Kalau ada orang memfitnah Novi itu aku istilahnya gini, ada orang mengatakan Novi itu gini, si Joe itu begini. Saya kan karena saya kenal, saya bisa percaya atau tidak percaya begitu loh. Apa yang dikatakan orang itu benar atau tidak begitu. Terus kalau misalnya Joe tulis surat ya, atau Novi nulis surat gitu kan, ada orang lain yang baca, ini maksudnya suratnya Bu Novi apa sih gitu. Otomatis saya sebagai orang yang dekat dengan Novi, saya bisa menjelaskan maksudnya Novi itu apa. Begitu. Ya sama aja kalau kita baca kitab suci, kayak tadi ya, membaca kitab suci itu memperdalam meditasi kita. Sedangkan meditasi kita itu memperdalam pembacaan kitab suci. Jadi ini saling memperdalam. Begitu. Jadi meditasi itu sebaiknya memang disertai dengan pembacaan kitab suci. Nah, kalau kita ngerti cerita teolog itu artinya apa toh? Aku malah belum Google. Teolog itu kan yang mengerti ya, yang tentang Allah itulah ya. Gitu. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Ya, orang-orang yang benar-benar berdoa itu teologinya itu dari pengalaman. Menafsirkannya itu lewat pengalaman kedekatan. Bukan berteori. Sedangkan orang kalau baca biografi itu kan ceritanya teori aja dari buku yang dia baca, tapi tidak punya pengalaman kedekatan.
Ya, kira-kira analoginya seperti Jadi, itu. Mungkin Novi bisa nambah, Tojo. Sudah lengkap, Sis. Ya. Gimana, Bu Sabina? Benar-benar berdoa artinya sudah terbangun suatu atau mungkin sebuah rasa kedekatan relasi dengan Tuhan, seperti itu. Ya, selain relasi. Kadang kita selain relasi, menurut saya itu jadi semua yang ada di Injil itu jadi hidup. Jadi kadang saya merasa tiba-tiba ya kerasa banget. Misalnya Yesus bilang cabut balok yang ada di matamu, gitu kan? Jangan lihat selumbar orang lain kan. Kadang kita kan sukanya apalagi kalau kita nggak cocok sama orang, ada sakit hati sama orang, yang kita lihat itu salahnya terus gitu. Padahal baloknya kita tuh lebih besar gitu kan. Nah, pada suatu ketika setelah saya meditasi beberapa lama, itu kerasa banget Injil itu hidup banget. Iya ya, gitu loh. Saya itu, wah, gitu. Yang dilihat itu salahnya orang terus gitu. Salahnya sendiri itu nggak dilihat. Padahal dengan meditasi itu kelihatan semua, keluar semua. Aku tadi harusnya nggak begini. Aku harusnya tadi nggak ngomong gini. Harusnya aku tadi nggak berbuat begini. Jadi kesalahan saya sehari itu daftarnya lebih panjang daripada kesalahan orang yang saya nggak suka. Jadi Injil itu, ini toh yang dimaksud dengan Yesus bilang, ambil balok, cabutlah balok di matamu, jangan lihat selumbar orang lain. Jadi ada pengalaman. Jadi semua yang dikatakan Yesus dalam Injil itu kita alami gitu loh. Jadi, ini loh gitu. Jadi kita paham, ini loh yang dimaksud Yesus gitu. Baik, Bu, makasih. Oke, luar biasa. Artinya bahwa ketika kita meditasi itu membuat ketika kita membaca Alkitab tidak hanya sekedar kita membaca, jadi seolah-olah kita itu berhadapan langsung dengan Yesus yang hidup dan ada di dalam diri kita. Begitu ya, Bu Siska ya. Luar biasa. Baik. Karena ada pengalaman juga yang tadi dibilang ada pengalaman. Ada teolog. Pengalaman secara pribadi, hubungan secara pribadi begitu ya. Iya. Ya. Baik, luar biasa. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu Elin? Mumpung kesempatan loh, silakan kalau mau bertanya. Iya, Ibu, ini ada sedikit yang mengganggu akhir-akhir ini meditasi saya. Ya, silakan Bu. Saya ini kan belajar meditasi kan nggak bisa rutin ikut ini rutin setiap minggu, dan saya cuma sedikit mungkin seberapa yang saya bisa saya lakukan di rumah. Cuma yang kemarin waktu ada Romo Bono, saya sempat mendengarkan beliau itu tentang meditasi Maranatha, dengan yang beliau kemarin ajarkan itu mengganggu saya. Kok misalnya harus kosong. Harus, kalau saya sudah biasa rutin pakai Maranatha tuh sudah merasa nyaman, maksudnya ketenangan itu saya dapatkan. Tapi dengan mendengarkan beliau itu saya mengikuti malah nggak bisa, harus mengosongkan. Bagaimana sih maksudnya mengosongkan tanpa mikir apa-apa tuh malah susah, karena saya merasa terbantu dengan Maranatha. Mohon Bu Novi jelaskan jelaskan tentang yang dimaksud Romo Bono itu seperti apa gitu. Romonya bilang apa? Romonya bilang kita kosongkan, kita menuntun, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah lepaskan semua, ibu rumah tangga, dokter, lepaskan semua. Beliau itu. Jangan Maranatha pun sebenarnya kan bisa membuat kita masih memikirkan Tuhan. Seperti itu. Sedangkan saya merasa terbantu sekali dengan Maranatha, lama-lama saya juga merasa hening, lama-lama saya merasa nyaman. Tapi dengan saya mempraktekkan dengan apa yang diarahkan Romo Bono, saya merasa kesulitan itu, Ibu Novi. Iya. Maksudnya yang benar tuh yang bagaimana
Itu yang Semua benar, semua benar. Ada banyak teknik meditasi, dan semuanya itu tidak ada yang salah. Kita memang cocok yang mana, kita memang lebih tepat yang mana, itu disesuaikan. Yang paling penting adalah disposisi batin kita. Bukan gitu, Bentar Jo, tak jawab ya. Yang penting itu adalah disposisi batin kita. Di mana posisi disposisi batin kita? Apa yang menjadi dorongan utama kita bermeditasi? Ada orang yang membangun relasi dengan meditasi. Ada orang yang membangun relasi dengan rosario. Ada orang yang membangun relasi dengan cara Lectio Divina. Tidak ada yang salah. Semuanya itu bentuk membangun relasi. Ada yang ini maksud saya, ada yang meditasi dengan cara yang sama dengan kita, dengan mengucapkan satu kata suci, tapi disposisi batinnya, kehendak batinnya itu lain. Misalnya kesehatan, itu disposisi batinnya kan bukan membangun relasi dengan Allah. Cara meditasinya sama, teknik meditasinya sama, tapi hasilnya lain, bukan buah roh, tapi hanya apa ya istilahnya sih, keuntungan benefit, manfaat. Manfaat meditasi, ketenangan, kesembuhan dan lain-lain. Nah, apa yang menjadikan paling utama di dalam hal ini adalah sebenarnya disposisi batin kita. Mengenai teknik itu punya Romo Bono bagus. Meditasi Kristiani juga bagus. Jadi tergantung bagaimana disposisi batin kita. Tidak ada yang salah. Romo Bono itu juga benar. Karena dia hanya mengawasi pikiran, kemudian dilepas. Jadi itu juga belajar melepas juga. Hanya tidak usah mikir apa-apa, tidak usah Jadi dia lebih kepada kesadaran. Kita kesadarannya di satu kata doa. Mantep di situ terus diulang-ulang. Itu bisa juga menuntun kita. Ada yang dengan nafas tanpa kata doa. Ada yang dengan manik-manik. Nggak masalah. Tapi yang jelas bagaimana disposisi bahasa Indonesianya apa? Niat. Bukan. Disposisi sikap batin. Sikap batin. Sikap batin kita. Apakah kita kepingin suci? Apakah kita kepingin baik? Atau kita kepingin? Atau benar-benar sebuah panggilan kerinduan, sebuah kerinduan untuk membangun relasi, untuk benar-benar membangun relasi. Kadang-kadang kita berangkat pun dengan disposisi batin yang salah. Tapi di dalam perjalanan sikap batin yang murni itu akan muncul dan kemudian membelokkan tujuan kita yang salah itu kepada track yang benar. Jadi tidak perlu khawatir. Kadang-kadang jujur saya berangkat tidak dari disposisi batin yang 100% benar. Saya berangkat dari moralistik. Ini baik, ini baik, ini benar. Nah, ini nampaknya suci, kudus gitu ya. Saya berangkat dari sana. Jadi tidak dari disposisi batin. Saya tidak mudeng. Bangun relasi sama Allah itu dia itu tidak mudeng sama sekali. Jadi saya berangkat dari sikap moralistik, jadi kulit luar, istilahnya dari kulit luar. Tapi di dalam perjalanan, itu ya. Kalau di dalam kitab suci semacam begini, tujuannya dua murid Yesus waktu ikut itu mungkin mau karena Yesus dielulukan, pengen jadi pejabat. Kalau Yesus jadi raja, saya jadi pejabat. Dua murid itu siapa? Mamahnya bilang, nanti Yesus dua anakku ini biar duduk di sisi kanan kirimu. Istilahnya di situ biar jadi penasihatnya raja. Istilahnya jadi menteri keuangan atau jadi menteri dalam negeri, satu menteri luar negeri. Berangkat dari istilahnya tujuan yang salah.
Tapi ternyata dalam perjalanan Allah sendiri yang akan meluruskan. Jadi kadang-kadang nggak perlu terlalu sempurna, nggak perlu terlalu khawatir juga. Karena kerinduan yang murni itu akan muncul karena dia tidak bisa diblok atau ditutupi oleh apapun. Karena kekuatannya sangat dahsyat. Iya, Titik. Gak apa panjang. Oke, terima kasih Bu Nafi. Bu Jo mau nambahin, monggo Bu Jo. Bu Jo? Ya, tak tambahin. Ya, silakan Bu Jo. Biar makin sedap. Jangan kebanyakan micin tapi ya. Porsinya pas. Monggo Bu. Jadi meditasi memang kita tuh meninggalkan semua, Bu. Kita tinggalin ayam goreng, bebek, rumah, suami, itu semua kita tinggalin. Jadi kita hanya mengucap kata doa kita Maranatha itu. Tinggalin semua. Ya, dalam istilahnya itu memang ada yang pakai kata kosong. Kosong itu konotasinya beda. Jadi kita pakai kata hening. Kita mengheningkan diri, kita mengosongkan diri itu sama. Jadi tinggalkan semua. Abaikan semua, kita kosong, kita hanya mengucap Maranatha, kita hanya mengucap kata doa itu. Kita meninggalkan diri kita. Jadi itu persis sama ajaran, hanya tafsiran kita beda karena dia menyebut kata kosong. Jelas, Bu? Ya, itu Bu. Oke, Ya, bagaimana Bu Elin? Bagaimana? Ya. Sudah tidak ada keraguan lagi ya. Iya, mungkin yang dimaksudkan Romo Bono yang kosong itu mungkin maksudnya kita nggak mikir apa-apa, cuma kan kita dibantu dengan Maranatha, mungkin seperti itu. Ya, kita tinggalin tuh bojo, jangan dipikirin, tapi kita hanya mengucap aja Maranatha. Iya. Baik, terima kasih, tambah mantap. Kalau ada anak teriak nangis itu stop ya Bu ya, jangan ditinggalin ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Tolong. Oke, terima kasih banyak. Ini Pak Leo datang, luar biasa. Pak Leo, tapi ini waktunya sudah habis Pak Leo ya. Ditahan ya untuk minggu depan ya Pak Leo. Biar kita ada PR Pak Leo minggu depan harus datang karena PR untuk Pak Leo ini nanti minggu depan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu juga maka kita akan lanjutkan dengan pengumuman terlebih dahulu sebelum nanti kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bu Arum, monggo untuk pengumuman seperti apa Bu Arum? Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih Bu Jujas sudah berkenan hadir setiap malam, Kamis malam untuk menemani kami. Terima kasih Bu Novi. Sehat selalu Bu Novi. Ya, terima kasih. Ya. Pengen vaksin nggak berani tapi. Iya. Saya kemarin baru saja menyepakati atau merencanakan untuk kita webinar kedua itu tanggal 17 Juli. Nah, Romo Buyung, Florianus Okarem. Temanya tanggal 4 Juli, pas hari Kamis. Beliau sendiri yang menentukan harinya. Untuk temanya itu suka duka berjalan bersama dengan Santa Teresa Lisieux. Ini dari romonya MK atau enggak? Ini romonya lain romo MK karena kemarin sempat kita memang berapa ya? Itu untuk menguatkan kita dalam perjalanan. Bukan MK ya? Romonya Abu. Oh. Tapi Ya, dia udah lama dipakai oleh MK. Iya. Jogja udah dulu banget udah pernah sering pakai dia. Iya, orang Romo Buyung ini sudah pernah juga Sudah kenal sudah ngerti MK lah gitu.
Ya, Masih kalau masih sudah ngerti enak. Terutama kalau misalnya kalau MK itu kan kadang pakai istilah bahasa seperti Ibu tadi, ya Bu Elin tadi, bingung dia kan. Aku kok Bener Bu, dicabut kalau yang lagi Maranatha. belajaran kayak saya bingung. Malah malam itu saya bingung, malah aduh apa yang saya buat saya. Sama saja dengan kehilangan Tuhannya ya. Tuhanku hilang. nggak apa-apa. Nanti kalau bingung kan bisa tanya Bu Arum, bisa tanya teman-teman di komunitas. Romo Buyung itu dulu di Surabaya sering dipakai di komunitas Surabaya. Dan pernah juga memberi retret dengan komunitas Samarinda tahun 2013 di Keuskupan. Dan dia sendiri ya sudah melalang buana ke beberapa komunitas MK ya. Dia awalnya memberi memberi temanya itu meditasi Kristiani dan jalan kecil dan praktek meditasi Kristiani, terinspirasi pada Santa Teresa kecil. Awal mulanya itu. Cuman bahasanya itu dirubah, tapi isinya sama. Seingat aku yang memperkenalkan Romo Buyung itu Romo Siri. Iya, malahan. Aku tuh udah gandeng lama sama Romo Buyung itu di Surabaya, saya studi kebidanan itu 2007-2008 itu. Saya panggil dia waktu masih di Malang tentang mendaki Gunung Karmel waktu itu. Seminar saya mengendaki Gunung Karmel. Iya, itu Santo Yohanes Salib. Tapi kalau memang tapi karena sudah fix ya, aku nggak enak juga sudah ngomong. Kita memang sudah kubahas juga awal tahun kemarin bahwa tahun ini rencana saya memang mau membuat 2 kali webinar. Yang satu memang untuk pengolahan diri kita karena kita mungkin ada latar belakang. Lalu kemudian yang kita mengambil dari para orang kudus supaya kita nanti diperkaya. Bisa menguatkan kita. Terutama jalan kecil. Nah, kemarin juga sudah membahas sama Pak Surip. Ya, itu aja sih. Pengumuman dari saya enggak ada yang lain. Untuk hari Kamis. Hari Kamis nanti? Ya, hari Kamis nanti. Ya, gimana, untuk Pak? hari Kamis putih. Kamis putih. Mungkin kita pray dulu ya. Ya. Kita nggak ada kegiatan nanti setelah kita akan ada Paskah nasional juga ya. Nanti tanggal berapa ya kemarin tuh? Tapi lupa. 25. 25 ini April. Ya. Ya itu aja sih ya. Oke, berarti Bapak Ibu yang terkasih minggu depan kita libur dulu karena kita bersama-sama untuk mengikuti Trihari Suci. Jadi Pak Leo ditahan ya, nanti setelah Paskah pasti pertanyaannya akan banyak sekali dan lebih ramai. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih tak terhingga untuk Bu Novi, Bu Jo, dan Bu Siska yang sudah mendampingi kami. Senang rasanya, jadi pertemuan kita semakin hidup, semakin berwarna dengan banyaknya teman-teman yang bisa membimbing kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan. Semoga dengan jalan meditasi ini sungguh kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita berharap di dalam hati kita senantiasa kita bersatu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi
mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.